Ya, alhamdulillah senang saya. Dari belum punya rumah Senang ya. bahagia itu. Jadi Tadi Pak Ganjar sempat kesini juga. Kayaknya. sempat duduk di sini nih, Pak. Sempat sini Pak Ganjar. Bapak dukung Pak Ganjar. Oh ya, pasti. Jangan mancing dong. Ini udah pasti, insya Allah. Selamat sore semuanya. Hari ini saya dengan Mas Yusuf Dumdum lagi ada di Brebes. Kebetulan kita lagi cari-cari program kerja Pak Ganjar karena banyak yang tanya-tanya gitu. Pak Ganjar ini kerjanya apa sih? Gitu. Prestasinya apa gitu, Pak. Jadi saya jadi cari tahu juga gitu. Dan saya kemudian jangan-jangan cuma hoax atau gimana? Sekarang kita buktikan di sini. Jadi kita datang ke Brebes untuk ketemu dengan beberapa warga yang ada di sini di perumahan Komunitas Paguyangan Bersemi. Komunitas Paguyangan Bersemi. Betul. Yang rumah-rumah ini seperti perumahan ketika kita masuk ternyata adalah rumah yang merupakan program Pak Ganjar dengan nama Tuku Lemah oleh Oma. Jadi beli tanah dapat rumah. Dapat rumah ya. Saya dengan Mas Yusuf dan ini Pak Ato kita ingin cerita terkait apa yang sudah dilakukan Pak Ganjar selama beberapa tahun terakhir dan kemudian bermanfaat kepada banyak masyarakat di sini. Gitu. Pak Ato, saya kan ketika pertama kali masuk Pak, saya kan nyari-nyari rumah ini kan, masa ini ya, ini kayak perumahan. Bukan. Masa rumah bantuan. Sini ya gitu ya. Karena beda gitu loh. Dari selama ini yang kita tahu kan, kalau rumah-rumah bantuan kan nggak kayak gini modelnya. Ini kan kayak perumahan kayak apa ya? Ya kayak bukan rumah bantuan. Kompak ya. Jadi terus masuk tuh banyak mobil, Pak. Wah, kaget juga. Ini kok bisa? Masa baru dibantu setahun udah punya mobil? Tadi saya mikirnya gini, jangan-jangan ini mobilnya juga dapat bantuan. Pindah ke sini aja kita. Gimana Pak? Ada ceritanya. Jadi, awal mulanya gimana nih? Awal mulanya pembangunan apa gimana? Enggak, yang mobil dulu deh. Biar jelas ini. Kalau biar jelas, biar publik tahu ya. Kalau soal mobil kan alhamdulillah di sini jalan kan lebar. Iya. Sekitar 4 meter. 4 meter. Jalan 4 meter. Kebetulan warga yang di bawah juga bukan orang lain, orang kita semua. Iya. Maksudnya di Jalan Undoyo sama Jalan Kiai Bohari. Iya. Jadi di sini menyediakan silakan parkir di sini nggak apa-apa. Ada kontribusinya, mau ngasih juga nggak apa-apa. Karena yang di bawah sempit. Jadi kalau buat papas kan repot. Ini kebalik jadinya. Rumah yang nggak subsidi nggak punya parkiran. Rumah yang dikasih punya parkiran. Tapi ini gratis ya. Orang-orang maksudnya kalau parkir di sini ya, maksudnya harus bayar atau gimana? Oh tidak dipungut ya bayaran. Mau ngasih uang rokok juga nggak apa-apa, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Seikhlasnya. Alhamdulillah kan di sini aman. Setiap malam kita ada portal digembok. Begitu. Total ada berapa rumah di sini? Rumah 30. 30 ya? Tahap pertama tahun 2001, 21 rumah. Tahap kedua 9 rumah. Jadi ada 2 tahap pembangunan di sini. Iya. Dan ini programnya memang dari Pak Ganjar, Pak, yang betul. Tahun 2021. Iya, betul. Dari program dari Pak Ganjar dari provinsi, ya, Jateng. Oke. Jadi sudah clear soal mobil-mobil tadi. Jadi jelas. Enggak, saya kaget. Masa yang punya mobil, jangan-jangan salah sasaran ini ya. Punya mobil kok dikasih rumah gitu loh. Ya, mungkin karena setelah dapat rumah, tenang, nggak mikirin kontrakan, tanah selesai, lunas. Ya. Anaknya ekonominya sudah mulai mapan. Nah, jadi ini Pak, ada yang punya anaknya nggak punya tempat parkir, titip di sini kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi ini bisa jadi pemasukan tambahan. Ya betul. Orang Lebaran aja kan banyak yang titip di sini. Oh banyak. Jadi kalau Lebaran full di sini. Iya, lumayan ada lah yang aman. Karena yang dari luar kota kan betul. Yang penting parkir sebelah kiri semua, sebelah kanan semua gitu. Kalau Bapak sendiri Pak Ato ini profesinya sebagai apa ya? Saya sebagai kalau bahasa kerennya freelance itu. Pria panggilan. Pria panggilan. Jadi, apa aja Pak yang bisa? Apa aja. Pokoknya
apa aja dilakuin. Iya, yang penting halal itu. Oke. Seperti misalkan apa namanya, kerja bangunan atau gimana? Oh iya, kerja bangunan, jadi kenek bangunan ya oke. Supir juga. Supir ya oke. Pokoknya apa yang ada lah gitu. Apa yang ada, yang penting dapat pemasukan. Tapi sebelum Bapak pindah ke rumah ini, dapat bantuan tuku lemah oleh Oma ini, Iya. tinggalnya di mana Pak? Ngontrak Saya atau? ngikut orang tua. NU. Nunut umah. Nunut urip. Oh, Jadi Di bawah. Di jalan, masih di Jalan Undoyo. oh, di rumah orang tua. Ya, di rumah orang. Lama Pak ya, berapa tahun? Ya, bertahun-tahun. Jadi pindah di sini baru 2021. Saya bangunan ini masih terbuka, masih acak-adul, jalan juga masih becek. Saya setiap malam datang ke sini karena senang, merasa bangga. Nih, saya mau dapat rumah. Gitu. Nongkrong di sini. Udah bayangin lah. Iya, udah Wah, bayangin. ini nanti masih belum ada rumah, masih lahan kosong, udah bayangin. Iya. Nanti saya punya rumah di sini gitu. Betul. Jadi sering kesini. Sering kalau malam sama Pak Kartono, kadang nongkrong di sini, material juga banyak. Jam 10, jam 11 malam pulang. Paginya kita kerjain lagi sama tukang kayak gitu. Jadi program ini kan nggak tiba-tiba Pak ya, Bapak taunya dari siapa ya? Dapat itu Awal mulanya dipanggil atau gimana nih? Awal mulanya kebetulan yang bekerja di Dinas Perumahan Brebes itu kan Pak Haji Irfan. Oke. Nah, itu siapa itu? Pak Haji Irfan, orang sini juga, orang Paguyangan. Menginformasikan ke Pak Saiful bahwa Pak Saiful nih, provinsi mau ada program rumah bersubsidi kayak gitu, dengan syarat ini itu kayak gitu. Mau nggak? Mau. Terus Pak Saiful konfirmasi, ngumpulin teman-teman yang yang satu nasib, satu penanggungan apa gimana itu ya, yang belum punya rumah lah intinya itu, dikumpulin ya itu. Nanti biar Jadi satu komunitas. ya itu prosesnya panjang, nanti biar jelas nanya ke ketuanya aja Pak Saiful itu. Ya nanti kita juga akan mau wawancarai Pak Saiful yang beliau juga salah satu penerima manfaat dari program Betul. ini ya. Ya. Betul. Tapi sebelum pindah ke sini kan berarti di rumah orang tua Pak ya? Saya ngikut orang tua. Itu rasanya gimana Pak punya rumah sendiri sekarang gitu, baru berapa tahun nih? Kayak bulan madu ya. Iya, betul. Jadi rasanya gimana ya, orang kepengen punya rumah Sudah bertahun-tahun pengen. bertahun-tahun dengan cara untuk DP tanah ini ada yang jual kambing, jual motor kayak gitu loh. Oh, masih DP juga Pak ya? Iya, dulu pertamanya untuk mau siap nih, program udah mulai berjalan gitu. Banyak warga yang punya apa aja, yang penting bisa ketutup beli rumah. Jadi beli tanahnya dengan bisa nyicil, terus nanti rumahnya dibantu oleh pihak Pemerintah, betul. Oleh Pak Ganjar ya? Ya, alhamdulillah senang saya. Dari belum punya rumah Seneng ya? bahagia itu. Jadi Tadi Pak Ganjar sempat kesini juga kayaknya. sempat duduk di sini nih, sempat sini Pak Ganjar. Berapa kali Pak Ganjar ke sini? Baru sekali. Ya nanti Karena yang banyak di nanti kalau keliling. presiden datang ke sini lagi lah. Mudah-mudahan. Sama kita. Mudah-mudahan. Pak Ganjar, nanti kalau jadi presiden bisa ke sini ya Pak? Hah, Bapak dukung Pak Ganjar? Oh ya, Wah, ini pasti. mancing Jangan mancing dong. Ini udah pasti, insya Allah. Enggak, Insya belum. Allah. Yang mana tahu? Mana tahu dukung Pak Jokowi. Insya Allah, insya Allah. Tapi setelah punya rumah ini, saya lihat Pak, karena saya ngeliat rumah subsidi itu, bukan rumah subsidi namanya, program bantuan gitu. Iya. Saya lihat ini di rumah-rumah sederet ini kan ada 2 deret nih. Ini beda-beda Pak ininya, apa namanya ya? Desain. Bukan, Warna. aksesorisnya, kalau desainnya sama. Tampak muka sama. Tampak muka Ya. sama, terus kemudian ada yang kanopi, yang punya Bapak atau ini agak Iya, beda Agak- sendiri, agak arsitek. ini ada bali-balinya kalau kayak gini. Sendiri lah, ada artnya. Ini Bapak kerjain sendiri atau memang Saya ngerjain sendiri. semuanya Pak? Semuanya. Keinginan saya saya pengen nanti kalau punya rumah catnya hitam. Oh, udah Dominan hitam. sebelum punya rumah udah kebayang. Kebayang hitam. Nah, gitu. Alhamdulillah biar pengunjung datang
saya juga yang punya rumah betah. Tamu juga datang dari tampak muka sudah mata nggak mau berkedip, mesti lihat-lihat terus. Ke dalam juga lihat-lihat terus, ke belakang juga lihat terus, kayak gitu. Jadi kan pas juga tadi datang juga kan. Tadi saya juga masuk ke belakang ke jambannya. Aku juga kaget itu. Ada batu-batu. Ya, batu-batu alam. Jadi Itu dari Semeru tuh batu itu. Muntilan itu. Desainnya tuh kayak nggak rumah bantuan gitu loh. Iya, Jadi iya. beda kayak yang lain-lainnya. Jadi memang Pak Ato ini memang gaya seninya muncul. Wes. Tapi mungkin gini ya. Ini kan mungkin Pak Atok tambahin sendiri ya. Apanya? Kalau yang aksesoris ini kan tambahin. Betul, betul. Kalau dari Pemprov berapa Pak untuk Bantuan dari Pemprov itu 35 juta berupa material berdiri. Wow. Oh, terus tukangnya gimana? Tukang kita ada swadaya, dari provinsi juga dibantu ongkos tukang sebesar 1.800.000 dengan cara padat karya. Padat karya itu nanti dikerjakan sama warga sekitar. Iya, Oh, betul. jadi benar ya yang selama ini kita dengar bahwasanya rumah ini dibantu dengan cara gotong royong untuk bangunnya itu benar berarti Pak ya? Bukan Betul. hoax ya? Bukan Karena hoax. saya mikirnya gini Pak, zaman sekarang ya bangun rumah dengan gotong royong itu rasanya kok sulit ya, sulit dipercaya. Karena apa ya? Karena yang selama ini kita tahu kan ya kalau di perkotaan ya, kalau ada bantuan rumah gitu, ya udah dikerjain full sama tukang, nggak ada Sama yang segi sama tukang ya itu loh. Jadi Kalau- di sini warga gotong royong untuk membantu Pak ya. Alhamdulillah. Pondasi juga kita dari pondasi juga kita bareng-bareng. Dari panel datang juga bareng-bareng. Nah ini Saudara, ini ada panel datang atas nama ini. Kita nurunin bareng-bareng. Yang penting makan. Kayak gitu. itu. Apa ya istilahnya kumpul kak kumpul Madang. jadi kumpul kak kumpul makan gitu. Iya. Bareng-bareng. Ya memang jiwa sosialnya berarti masih sangat tinggi ya. Alhamdulillah, masih tetap kompak. Mudah-mudahan warga bagian bersemi diberi kesehatan, masih tetap kompak seterusnya. Kalau gitu. ini Pak, yang saya tahu kan program Tuku Lemah Oleh Rumah ini atau beli tanah dapat rumah ini, itu kan tanahnya beli sendiri. Ada dua Pak, ada yang kalau yang punya tanah dibantu gitu bikin rumah, kalau yang nggak punya tanah suruh beli dulu. Iya. Nah kalau yang di sini ini termasuk yang pasti beli nih karena apa namanya Komunitas Satu Hamparan. Satu Hamparan ya, Iya. beli Pak ya. Beli, tanahnya beli. Oh, beli itu berapa Pak? Nyicilnya gimana tuh Pak? Atau belinya setiap orang langsung bayar cash atau gimana? Enggak. Bisa nyicil atau gimana? Bisa nyicil. Nyicil ke bank? Bukan. Oh bukan, ke siapa Pak? Ke Bang Ato. Ini izinnya ke Bang Ato ini gimana ini? Enggak, kalau yang saya baca kan yang sekarang kan itu Iya. sudah bisa BPR, BPK, Iya, yang gitu sekarang. kan, pakai bank kan. Ya. Betul. Kalau boleh yang di sini mengajukan. pakai bank enggak pakai bank. Enggak, Pak? untuk komunitas bersemi alhamdulillah tidak melewati Tidak lewati bank. Karena memang kalau setahu saya kalau saya baca sebelumnya ya Pak Iya. ya. Ini memang kesulitan untuk akses ke bank awalnya ya. Betul. Oh. Jadi awal mulanya itu kesulitan untuk Ya. akses ke bank enggak karena orangnya kan rata-rata kan memang yang nggak mampu ya. Nggak mampu. Benar-benar bawah, Iya, berpenghasilan rendah ya. Ya itu kebetulan juga yang punya tanah ini kan Ibu Haja Anissa benar-benar berjiwa sosial tinggi. Ibu Anissa tuh orang sini juga. Orang Bumiayu. Oh, berarti tanah ini punya Ibu Anissa. Punya Ibu Anissa. Saya yang dipercaya suruh ngurusin kayak gitu tadinya. Terus dibeli sama Bapak. Enggak, tetap Ibu Anissa beli tanah ini diratain, dikeringin buat dijual kaplingan. Nah, Awalnya. Awalnya. Betul. Oke, terus? Nah, kaplingan. Kebetulan ada program itu rumah-rumah bantuan itu dari informasi dari Pak Haji Irfan yang kebetulan dia bekerja di dinas perumahan kabupaten. Informasi dari Semarang disampaikan ke warga, Oke. pertama ke Pak Sepul, itu nih Pak Sepul ada program bantuan rumah kayak gitu. Pak Saiful itu
ketua dari komunitas. Ketua dari ini. komunitas, terus ngumpulin semua berkas-berkas, sosialisasi, kita ke Brebes, sosialisasi lagi ya gitu. Oh, gitu. Sampai akhirnya Jadilah rumah ini. Jadilah ya. Oh, jadi ini semuanya dibeli atas nama pribadi ya? Terus ini Pak, mereka rata-rata nyicilnya tuh gimana? Nyicilnya tuh tiap bulan atau gimana? Atau gimana? Biasanya Enggak. kan Awal-awalnya memang program ini udah mau mulai berjalan, harus ada dana masuk. oh ya. Para penerima manfaat kayak gitu. Kita nyicil, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang langsung lunas. Udah tahu ini, bantuan udah mau datang kayak gitu. Oh, gitu. Wah, harga per petanya berapa ini? Harga kapling ini untuk ukuran ini kan 614. 6 kali 14. Iya, Harganya dengan berapa? harga 46 juta. 46 juta. Lumayan itu ya, murah ya. Murah. Kalau dibandingin dengan Surabaya. Alhamdulillah. Karena Kalau rata-rata di daerah lain yang seperti Surabaya, Gresik gitu, itu udah 90 jutaan ke atas Pak, segitu. Loh, sekarang ini kan dari tahun 2021 Pak ya? betul. Ini masih ada yang belum lunas atau Udah gimana? lunas semua. Ada yang sudah, ada yang belum. Oh, yang belum tuh nyicil Pak ya? Ya. Berapa nyicilnya itu? Per bulan atau? Kalau nyicil kalau nggak per bulan, dia mungkin karena saya juga takut kalau nyicil 1.500.000 takut kepake saya, takut buat rokok saya, kumpulin aja sendiri kayak gitu. Nanti kalau kira-kira udah agak Oh, jadi ini bisa dibilang gini ya, mungkin benar atau enggak? Jadi nyicilnya ini dengan sukarela, dengan kekeluargaan. iya Gitu, betul, Pak. betul. Wah, baik juga. Cuma Enak saya- juga ya, ini kalau dicicil kayak gitu. Kalau punya uang ya udah dicicil. Oh, nanti Bapak bayarkan ke Ibu Anissa. Iya, enggak saya simpan ditabungin. Makanya Kalau tadi itu. dinamakan Bang Ato tadi nyicilnya kayak ini. Tapi Bu Anissa juga baik sih. Alhamdulillah. Iya. Bu Anissa itu Bapak kenal gimana ceritanya? Ibu Anissa itu kebetulan kan teman SMP. Oh, ya pantes, teman SMP. Teman SMP. Hanya dipercaya, kalau dipercaya. bukan temen lama ya nggak mungkin dipercaya. Untuk ngelola tanah ya. Iyalah, bisa-bisa diempat. Awalnya jadi ceritanya tanah ini itu untuk perumahan. Memang awalnya. Rencana memang Dijual kaplingan. dia beli, saya suruh mencoba usaha kaplingan. Dipercaya untuk usaha kaplingan dengan ukuran kan 8-14. Oke. Lebar 8, belakang 14. Ada berapa bidang. Setelah itu tuh ada informasi, ada bantuan rumah. Oh, ya sudah ini aja gitu. Ya, harus ada lokasi tanah. Kebetulan Pak Saiful itu tahu yang tadi cerita itu kan. Iya, iya. Oh, ini ada Nanti gitu. kita wawancara Pak Betul, Saiful biar betul, lebih Mbak. itu nanti. Detail lagi. Ini Bapak pinter juga. Kenapa? Ya, karena ada program bantuan dari Pemprov, dari Pak Ganjar. Langsung gercep. Bapak ini kebetulan disuruh sama temennya untuk ngelola tanah gitu ya. Ini kan jadi nggak perlu promosi nih, langsung jadi semua. Pemprov soalnya yang beli. Yang bikin developernya Pemprov. Betul. Ini PT Ganjar developer. Jadi dengan adanya rumah ini, Pak, sekarang udah terbangun kan, total ada berapa? Ada 30 unit. 30 unit rumah kan? Iya. Ya, Bapak sendiri lah di sini merasa gimana, Pak? Sekarang kehidupan Bapak setelah ini berubah lebih tambah sulit atau tambah nyaman atau gimana, Pak? Ya, pertama tenang. Tenang. Hidup kita cari ketenangan dulu. Mungkin kalau udah tenang, Karena awalnya ngontrak. ya awalnya ngikut orang tua, ada 3 kakak. Sekarang bisa punya sendiri, walaupun belum sempurna, tapi alhamdulillah yang penting panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, Ya, pikiran tenang, adem, ya. sehat, cari nafkah juga enak, kayak gitu. Terus harapan Bapak nih ke depan nih. Ini kan program yang bisa dibilang kan ya bantuan dari Pemprov Ya. Pak Ganjar kan. Nah, dengan sinergi dengan pemerintah daerah. Betul. Nah, harapan Bapak nih kepada Pak Ganjar ke depan kan, ini kan Pak Ganjar kan udah nyapres nih ke Ya. depan tahun depan. Nah, harapan Bapaknya apakah pengen nanti semoga perumahan yang kayak gini, bantuan kayak gini dinasionalkan atau gimana? Karena kemarin itu kan kita ada bantuan apa SMK gratis itu Ya. kan yang rame itu juga. Nah, seperti itu kan oleh pemerintah pusat Pak Jokowi kan mau dinasionalkan. Nah, hal yang semacam ini juga harapan
Bapak gimana? Apakah mau dinasionalkan atau seperti apa harapan Pak? Atau ada kritiknya masih Ya, tambahan-tambahan? mungkin ada kritiknya yang perlu Kurang. harusnya ini Pak, ini yang kurang kayak gini. Kalau untuk kritik kayaknya sementara belum ada. Kayak gini aja udah syukur. Udah syukur. Udah bersyukur banget. Dikasih masa ngeritik. Udah syukur banget. Wah ini nih. Kita pancing dulu. Ya, udah syukur banget. Ya mudah-mudahan dengan adanya program Pemprov Bantuan kayak gini, Pak Ganjar bisa untuk nasional setelah jadi presiden buat percontohan jadi apa ya, Daerah lain. daerah-daerah lain yang belum punya rumah Oh, dapat rumah kayak gitu. ya. Jadi menurut Bapak tuh penting sekali untuk punya rumah ya. Yo penting banget orang hidup. Kamu jangan nyindir aku loh. Dia kontrak juga soalnya. Tak buat ke sini mana tahu dapat kan. Nyindir saya Pak, saya juga belum punya rumah Pak. Ya orang hidup dijangan rumah, apalagi udah punya anak kayak itu kan. Rumah kan Kalau kebutuhan primer Pak, Betul, paling utama betul. karena apa ya? Ya kalau kita dari yang nggak punya rumah atau ngontrak ya, terus punya rumah tuh rasanya tuh plong gitu ya Pak. iya betul. Kalau di luar berarti Bapak nggak bisa ngasih apa namanya masukan-masukan lagi kepada Pak Ganjar karena udah luar biasa atau gimana Pak? Nggak ada. Oh, pikirannya kayaknya cukup itu udah luar biasa udah ngasih. Cuma pesan saya juga kalau jadi mampir lagi ke sini. Wah. Kok bersemi. Siap. Nanti kita. Dilihat apa yang kurang kayak gitu. Oke. Oke. Terima kasih Itu dulu. Pak Ato. Pak Ato, terima kasih atas informasinya terkait dengan perumahan bantuan dari Pemprov ini. Ya. Kami mungkin lain kali akan berkunjung ke sini atau gimana nanti untuk apa ya, untuk melihat mungkin sudah berubah tingkat atau gimana nanti rumahnya. Itu udah bebas kan? Udah Boleh. Ya untuk sementara sih tampak muka saya serasikan. Saya sama, nggak ada Dengan yang pagar lain. depan, nggak ada pembatas. Belakang, dalam silakan. Kalau punya rezeki mau dimodif di tingkat belakang silakan nggak apa-apa. Tampak muka Sama. jangan ada pagar kayak gitu. Ya, tutup. Ya, terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjut dengan wawancara dua orang yang narasumber di sini juga warga di sini yang juga mendapatkan manfaat bantuan rumah. Tuku lemah oleh Oma, bantu beli tanah, dapat rumah. Saya pikir itu. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.